harapan saya presentasi saya ini dapat memberikan konteks tentang pentingnya keselamatan maritim dan kaitannya dengan masuknya Indonesia ke dalam whitelist di Tokyo MOU, khususnya terhadap kepercayaan dunia internasional terhadap kapal niaga bendera Indonesia dan pelabuhan di Indonesia. Kita mulai dengan slide pertama. Nah, ketika kita bahas tentang maritim, maka cakupan bahasannya pasti akan sangat luas, interdisipliner dan multidimensional. Nah, fokus ketertarikan saya untuk sedikit berbagi pada hukum maritim awalnya adalah terkait dengan kontrak charter kapal ketika saya memulainya di S2 dan juga ketika saya bergabung di Nordisk Defense Club, Freight Demurrage and Defense Club yang berasal dari Norwegia. Kemudian selanjutnya saya memiliki ketertarikan khusus utamanya di area keselamatan maritim secara spesifik mengenai keselamatan kapal, khususnya mengenai upaya-upaya yang dilakukan agar kecelakaan bisa dihindarkan. Ketertarikan ini awalnya dari observasi atas tingginya kecelakaan kapal yang khususnya terjadi di Indonesia, dan tingginya angka kecelakaan kapal pasti berkorelasi dengan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap angkutan perairan di Indonesia. Dan tentunya ketertarikan ini adalah upaya pembelajaran terus-menerus sehingga saya senang bisa diundang untuk belajar bersama dalam kesempatan webinar kali ini. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang angkutan di perairan, khususnya di wilayah perairan Indonesia, maka sebenarnya kita bicara tentang 3 jenis angkutan perairan, yaitu ada yang di laut, angkutan sungai danau, angkutan penyeberangan. Nah, angkutan laut sendiri dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu angkutan laut dalam negeri, luar negeri, angkutan khusus, dan angkutan pelayaran rakyat. Nah, kalau kita bicara tentang kapal sendiri, maka kita bicara mengenai berbagai jenis kapal, misalnya kapal kargo atau niaga, kapal penumpang, atau kapal perikanan dengan berbagai ukuran juga. Jadi apakah kapal konvensi atau kapal non-konvensi? Artinya kapal konvensi yaitu kapal yang secara konvensi internasional itu bertonase di atas 500 GT, yang kemudian standar keselamatannya mengikuti standar konvensi internasional. Nah, dari informasi yang diberikan panitia, maka pada konteks bahasan di webinar sore ini, kita akan fokus mengenai kapal niaga atau kapal kargo untuk kepentingan perdagangan yang berlayar ke luar negeri menuju pelabuhan di negara tujuan. Nah, kalau kita lihat di slide pertama ini, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, bahwa moda transportasi laut itu adalah menjadi tulang punggung dalam dunia perdagangan internasional, karena saat ini kontribusi angkutan laut itu adalah 90% kargo di dalam dunia perdagangan internasional diangkut melalui laut. Nah, ketika kemudian kita bicara tentang pelayaran internasional, maka di sini ada International Maritime Organization yang kemudian berperan sebagai specialized agency dari the United Nations yang fokus untuk kemudian melakukan edukasi, memberikan perancangan, usulan, guidelines tentang instrumen internasional yang terfokus pada keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut. Yang kemudian aspirasinya atau cita-cita besarnya adalah agar bisa dicandikan panduan bagi negara-negara anggota untuk diimplementasikan ke dalam perangkat hukum nasionalnya. Nah, kepercayaan terhadap armada kapal suatu negara, utamanya tentu di mana jika pengangkutan barang atau pengangkutan orang dilaksanakan dengan selamat sampai di tujuan. Kemudian lebih lanjut ketika kita bicara tentang kapal, tentu juga perlu bicara tentang pelabuhan di mana kapal akan sandar. Matt mengatakan bahwa memiliki pelabuhan yang daya saingnya tinggi salah satu kunci yang dapat meningkatkan nilai dan daya saing suatu negara. Pelabuhan sangat berguna tidak hanya untuk fasilitas perdagangan, tapi juga sebagai penyedia aktivitas yang memiliki nilai tambah. Nah, menurut Matt, pelabuhan yang kompetitif adalah pelabuhan yang dipilih lebih sering dari pelabuhan lainnya, pelabuhan yang bisa memfasilitasi pertumbuhan dari market share suatu negara. Tadi Ibu Kartika juga sudah menyampaikan bahwa salah satu contoh rujukan Maritime Hub adalah negara Singapura,
dan tadi juga Bu Kartika menyebutkan tentang studi yang dilakukan oleh Profesor Dong Wook Song. Sebagai informasi juga buat Bapak Ibu rekan-rekan semua, kebetulan Prof Dong adalah profesor di World Maritime University tempat saya studi, dan saat ini juga sudah ada mahasiswa doktoral Indonesia yang kemudian meneliti tentang optimalisasi efektivitas pelabuhan, tentunya dari sudut teknis gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang pelabuhan yang berdaya saing tinggi, tentunya ada hard and soft component, dan kemudian kita pada bahasan kali ini fokus pada soft component, yaitu keselamatan maritim. Karena ketika Indonesia kemudian bercita-cita menjadi poros maritim dunia, maka salah satu pilarnya itu adalah keselamatan maritim, karena keselamatan pelayaran itu menjadi faktor yang sangat utama dan fundamental agar tentunya lalu lintas pengangkutan barang dan juga manusia itu bisa kemudian terlindungi dan berjalan lancar. Nah, kalau kita masuk ke slide selanjutnya, karena transportasi juga di perdagangan internasional itu melalui laut melibatkan berbagai negara, maka di beberapa negara itu kemudian tentunya selalu ada maritime administration gitu, karena esensinya adalah standar keselamatan kapal itu tentu perlu diimplementasikan oleh kemudian suatu negara yang menjadi negara bendera kapal. Nah, negara bendera kapal ini pada praktiknya kemudian mengamanahkan kepada suatu recognized organizations untuk kemudian melakukan standarisasi spesifikasi terhadap standar teknis keselamatan kapal yang kemudian mengeluarkan sertifikat bahwa kapal tersebut itu adalah memenuhi standar keselamatan kapal. Nah, kalau di Indonesia, kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua pernah mendengar tentang Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI, maka kemudian BKI adalah organisasi atau lembaga yang diamanahkan untuk kemudian melakukan sertifikasi dan berfungsi sebagai recognized organization. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Kalau kita balik dulu, maaf Mas Operator, ke slide yang tadi ya. Nah, kalau kita bicara di kawasan Indonesia sendiri, sejak 2020 Indonesia sudah masuk dalam whitelist Tokyo MOU. Artinya kalau kita masuk ke dalam Tokyo MOU whitelist, bahwa Indonesia memiliki standar baik untuk standar kelautan kapal dan keselamatan kapal bendera Indonesia. Nah, list ini diterbitkan oleh Port State Control Committee dari Tokyo MOU. Nah, dalam annual report PSC Committee, kalau kita lihat bersama di layar, dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, ada 550 kapal bendera Indonesia yang telah diinspeksi, dan dari 550 kapal tersebut hanya ada 21 kapal yang ditahan atau detain. Nah, tentunya ketika suatu negara bendera kapal itu bisa masuk ke dalam whitelist pada Tokyo MOU, tentunya itu adalah sebuah pencapaian, dan pencapaian itu tentunya berdasarkan keberlanjutan upaya untuk memastikan standar keselamatan kapal itu sendiri. Jadi Tokyo MOU ini terfokus pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik, berarti Indonesia juga kemudian menjadi anggota di dalam Tokyo MOU dan sudah mendapatkan predikat masuk di dalam whitelist seperti itu. Nah, slide keempat, kita kemudian punya pertanyaan besar tentang question to ponder. Mungkin slide ketiga di layar ya. Apakah kelautan seperti kapal seperti apa yang kemudian dimiliki Indonesia untuk menjaga status whitelist-nya dan hubungan status whitelist Indonesia terhadap kepercayaan kapal bendera Indonesia? Nah, untuk kemudian membahas tentang dua pertanyaan itu, maka next slide saya ingin berbagi tentang struktur dari presentasi ini. Jadi kita akan mulai tentang ship safety, kemudian Tokyo MOU whitelist, dan juga
untuk konteks Indonesia apa tantangan dan peluangnya kemudian di masa depan. Next slide. Kalau kita bicara tentang keselamatan kapal, maka ada 3 katakanlah aktor utama yang kemudian menjadikan standar begitu kurang lebih, adalah flag state, yaitu adalah kapal negara berkapal bendera, itu yang kemudian adalah port state, yang ketiga adalah recognized organizations. Nah, kalau kita lihat di layar bahwa pasal 94 ayat 3 UNCLOS kemudian memang mewajibkan kapal pada negara pada kapal bendera untuk memastikan keselamatan kapal. Nah, cara memastikan keselamatannya seperti apa? Secara sederhana itu adalah dengan proses registrasi tentunya terlebih dahulu. Maka kapal-kapal itu terregistrasi dengan nomor IMO untuk khususnya kapal-kapal yang bepergian keluar laut Indonesia tentunya. Itu satu. Lalu yang kedua adalah melakukan inspeksi. Nah, dalam konteks standar keselamatan kapal, proses reporting, registrasi, inspeksi ini kemudian menjadi satu standar yang sangat penting, karena ketika kemudian kapal itu tidak secara rutin dilakukan perawatan, ketika kemudian kapal itu tidak secara rutin diinspeksi, ketika kemudian kapal sebelum berlayar tidak dicek seluruh sertifikat keselamatannya dan keamanannya, maka kemudian dia akan dianggap tidak layak laut atau kemudian tidak bisa berlayar dengan selamat sampai di tujuan, sehingga proses inspeksi dan kemudian proses persetujuan untuk bisa berlayar ini menjadi sangat penting. Itu adalah kewajiban kapal negara kapal bendera. Nah, di sisi lain proses sertifikasi dan juga inspeksi itu kemudian dilakukan oleh recognized organizations. Kalau dalam konteks Indonesia itu berarti adalah Biro Klasifikasi Indonesia. Lalu yang ketiga, ketika kemudian kapal dari tujuan asal ingin kemudian labuh di kapal negara tujuan, itu kemudian kapal memasuki yang namanya port state. Maka kemudian port state sendiri, karena memang konteks pelayaran internasional itu selalu ingin menjaga melalui kerjasama internasional bahwa pelayaran antar negara di seluruh dunia ini bisa terjaga dan terlindungi keselamatannya, tidak hanya kemudian dalam konteks barang dan orang, tapi juga perlindungan lingkungan laut. Maka port state itu punya mekanisme yang kemudian dinamakan port state control. Nah, port state control ini kemudian melakukan verifikasi, melakukan inspeksi kembali sebelum kemudian kapal bisa sandar di dalam pelabuhannya, memastikan bahwa kapal ini memang sudah memenuhi sertifikat standar keselamatan. Jadi artinya sebelum kemudian kalau dalam konteks mungkin charter kapal kemudian issue notice of readiness, maka seharusnya ketika surveyor itu datang tentunya sudah memastikan bahwa seluruh sertifikat keselamatan itu terverifikasi gitu oleh kemudian maksud saya adalah syah bandar dari bukan surveyor ya, jadi syah bandar dari negara pelabuhan. Jadi ada 3 aktor utama gitu, selain tentunya adalah perusahaan perkapalan sendiri yang kemudian mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal yang kemudian dijalankan itu memenuhi standar keselamatan. Nah, itu konteks dari flag state, port state, dan juga recognized organizations obligation dari sudut konvensi internasional. Nah, kalau kita lanjut ke slide selanjutnya, dalam undang-undang pelayaran kita sendiri di Indonesia memang sudah secara spesifik diatur pada pasal 1.33 bahwa kelaikan kapal itu didefinisikan sebagai keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan dari semua pemuatan, kesejahteraan awak kapal, kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Sehingga memang kalau kita bicara tentang keselamatan kapal, memang elemennya sangat banyak, karena kemudian untuk kapal dinyatakan bisa laik laut,
dia utamanya perlu memenuhi standar keselamatan, dan standar keselamatan itu nggak hanya dari standar teknis tapi juga standar krunya, juga standar manajemennya, dan juga standar perlindungan yang diberikan kemudian kepada kargo atau penumpang yang dibawa di dalam kapal. Nah, seperti Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian bisa lihat di layar, memang elemennya itu kurang lebih hampir 10 gitu ya, dan pasti dalam konteks praktis sendiri itu artinya dokumentasi tertulis yang kemudian menjadi rujukan utama, dan validitas dari sertifikasi itu yang menjadi rujukan utama bahwa kapal ini kemudian memenuhi standar keselamatan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi tadi kalau kita bicara tentang keselamatan kapal, maka kemudian rujukan utama konvensinya memang kemudian konvensi SOLAS, dan itu fokusnya memang utamanya terhadap material konstruksi bangunan, permesinan, pelistrikan, dan stabilitas. Nah, kalau misalnya kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka tadi disampaikan proses reporting itu juga menjadi sangat penting bagi standar keselamatan kapal sendiri, karena tentunya teknisi-teknisi yang kemudian bekerja di kapal perlu menginformasikan kepada nakoda bahwa standar keselamatan ada yang kurang baik misalnya, sehingga kemudian perlu dilakukan pengecekan. Maka di dalam konteks manajemen keselamatan kapal utamanya proses reporting, proses inspeksi secara rutin, kemudian proses pelaporan itu kemudian perlu untuk menghindari kecelakaan gitu. Karena sebelum kemudian kecelakaan itu terjadi, diharapkan ada identifikasi risk dan kemudian mengidentifikasi supaya hazard-hazard yang kecil itu kemudian tidak terjadi atau kemudian terminimalisir sehingga kemudian kecelakaan tidak terjadi. Kalau Mas Operator boleh ke slide sebelumnya, sebelum ini. Oke. Nah, oke, berarti kita ke slide nomor 7 ya. Setelah ini. Oke. Nah, di Tokyo MOU sendiri, kemudian proses inspeksi itu juga dilakukan oleh port state gitu. Jadi kapal ketika kemudian tadi seperti saya sampaikan ingin sandar di suatu pelabuhan tertentu, maka kemudian port state itu akan melakukan verifikasi, melakukan prosedur terhadap standar keselamatan dari kapal itu sendiri. Nah, kita bisa masuk ke slide selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan juga bahwa Indonesia kemudian saat ini sudah masuk ke dalam whitelist countries di dalam Tokyo MOU, dan ini adalah upaya yang menurut saya sangat perlu kita apresiasi, karena mungkin sekitar 20-30 tahun ke belakang kecelakaan kapal di Indonesia itu jumlahnya sebenarnya ratusan dan memakan korban jiwa yang juga ribuan, sehingga kemudian ketika Indonesia bisa mulai kemudian berproses meningkatkan standar keselamatan, standar inspeksi, kemudian tata kelola dan regulasi, maka kemudian salah satu pencapaiannya tentu yang sangat perlu kita bersama apresiasi adalah Indonesia masuk ke dalam Tokyo MOU whitelist. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat karena kemudian ketika Indonesia masuk ke dalam Tokyo MOU whitelist, maka Indonesia sebagai negara bendera dan juga negara pelabuhan itu dapat menjalankan pelayaran dengan aman dan tentunya meningkatkan kepercayaan, karena tentu semua moda angkutan yang utama itu adalah bisa membawa barang ataupun penumpang dari satu titik ke titik lainnya dengan selamat yang terutama. Nah, jadi dengan kemudian Indonesia masuk ke Tokyo MOU whitelist itu akan sangat baik untuk kemudian meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan dunia internasional tentang standar keselamatan pelayaran kapal bendera Indonesia. Nah, kalau kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, maka kemudian ada beberapa upaya yang kita bersama perlu kemudian lakukan tentu
tentunya dan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa posisi Indonesia yang masuk di dalam whitelist Tokyo MOU ini kemudian bisa bertahan. Jadi salah satunya adalah tentunya meningkatkan standar inspeksi, standar keselamatan, dan supervisory. Jadi pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh KNKT atau Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, khususnya kecelakaan pelayaran, sekitar kalau saya tidak salah 56% penyebab kecelakaan itu karena kurangnya supervisi, sehingga kemudian human factor itu memegang peranan penting dalam memastikan standar keselamatan kapal. Karena kita bicara standar keselamatan kapal, maka kemudian kapal dikelola oleh perusahaan perkapalan, maka kemudian tentunya kita bicara tentang manajemen dari pengelolaan kapal itu sendiri, bagaimana kemudian proses inspeksi, proses maintenance secara rutin dilakukan, dan kemudian proses reporting ketika terjadi hazard-hazard yang diidentifikasi sehingga bisa menghindari kecelakaan. Jadi pada konteks ini Dirjen Perhubungan Laut juga sudah mengeluarkan edaran yang mewajibkan kapal Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri untuk diinspeksi oleh Marine Inspector and Port State Control Officer sebelum kemudian dapat dikeluarkan surat persetujuan berlayar. Nah, yang selanjutnya adalah tentunya dukungan dari semua sektor, begitu ya, dari semua sektor. Kita masih di slide sebelumnya, Mas Operator. Jadi tentunya kemudian dukungan dari semua sektor, karena yang saya observasi dalam dunia maritim itu diperlukan ekosistem yang saling mendukung, tidak hanya kemudian dari sudut regulator atau kemudian dari maritime administration, tapi juga dari sudut usaha, dari sudut kemudian pemilik kapal itu sendiri, kemudian dari sudut pengirim kargo itu sendiri kalau kita konteksnya perdagangan internasional gitu ya, dan kemudian dari konteks funding sendiri. Jadi semua perlu membentuk sebuah ekosistem yang mendukung gitu. Dan dalam konteks Indonesia tentu aspirasinya adalah ketika dari pemerintah sudah mencanangkan untuk menjadi poros maritim dunia, aspirasinya dengan rencana aksi yang juga sudah disampaikan oleh pemerintah itu bisa membentuk sebuah ekosistem maritim yang kuat. Nah, terakhir ini kita bicara tentang challenges gitu. Kalau kita bicara, maka kemudian tentunya ada beberapa items di sini yang kemudian diidentifikasi sebagai defisiensi yang paling sering teridentifikasi saat inspeksi gitu. Jadi yang tadi disebutkan International Safety Management Code, pemeliharaan kapal, dan utamanya terkait perlindungan ketika ada api di dalam kapal. Nah, mengakhiri presentasi saya terkait standar keselamatan kapal, tentu kita tidak boleh kemudian abai atau lengah dengan posisi Indonesia sebagai whitelist, harus terus dipertahankan dan bahkan kemudian ditingkatkan, dan utamanya adalah yang perlu selalu diperhatikan adalah merawat pemeliharaan seluruh aspek keselamatan termasuk kondisi kapal seperti konstruksi, peralatan, permesinan, dan tidak lupa adalah SDM itu sendiri, yaitu meningkatkan pengetahuan dari anak buah kapal, pegawai perusahaan, dan juga seluruh elemen yang bisa kemudian mendukung agar standarisasi keselamatan kapal bendera Indonesia khususnya itu bisa terjaga. Dan ketika kemudian keselamatan kapal bendera Indonesia bisa terjaga, kepercayaan untuk kemudian mengangkut barang itu bisa meningkat. Ini adalah sebuah fondasi gitu untuk mencapai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sekian presentasi.